Fans Vietnam, Singapura, dan Thailand kompak dukung Indonesia di Piala Dunia U17. Supporter Malaysia justru sinis. Piala Dunia U17 kali ini menghadirkan kisah menarik di kawasan Asia Tenggara. Di tengah absennya sebagian besar negara ASEAN, Indonesia hadir sebagai satu-satunya wakil regional yang mampu menembus ajang level dunia tersebut. Keberhasilan ini memantik gelombang dukungan tak terduga dari negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Singapura. Namun di sisi lain, sebagian pendukung Malaysia justru muncul dengan komentar-komentar bernada sinis yang memicu perdebatan panjang. Situasi ini membuat perhatian publik ASEAN tertuju pada perjalanan Garuda Muda di ajang paling prestisius bagi pesepak bola usia dini. Fenomena ini bukan hanya tentang sisi teknis sepak bola, melainkan juga tentang kebanggaan, solidaritas, hingga rivalitas yang telah lama hidup di kawasan Asia Tenggara. Indonesia satu-satunya wakil ASEAN. Penampilan Indonesia di Piala Dunia U17 kali ini bukanlah hadiah keberuntungan. Garuda Muda melaju ke turnamen tersebut setelah melalui perjalanan panjang dan kompetitif di Piala Asia U17 hingga akhirnya sukses menembus 8 besar. Pencapaian inilah yang mengunci tiket Indonesia ke Piala Dunia U17. Yang membuat kebanggaan itu semakin besar adalah kenyataan bahwa tidak satupun negara ASEAN lain, baik Vietnam, Thailand maupun Malaysia, yang mampu mengulang capaian serupa. Dengan demikian, bendera Indonesia juga sekaligus menjadi simbol kehadiran seluruh kawasan Asia Tenggara di panggung dunia. Fakta ini menjadi perbincangan di berbagai platform media sosial di wilayah ASEAN. Banyak yang menyebut bahwa ini adalah momen bersejarah bagi sepak bola regional. Gelombang dukungan dari Vietnam, Thailand, dan Singapura. Dalam situasi penuh ketegangan dan persaingan ketat, dukungan dari negara tetangga justru menjadi kejutan menyenangkan. Banyak supporter Vietnam yang menulis pesan penyemangat di media sosial. Di antaranya, jika Indonesia tampil baik, ini bukan hanya kemenangan mereka, tetapi kemenangan ASEAN. Komentar tersebut viral di beberapa komunitas olahraga online. Fenomena ini juga diamini oleh para penggemar sepak bola Thailand yang menyatakan bahwa mereka memahami tekanan menjadi wakil Asia di panggung dunia. Karena itu, mereka merasa bahwa mendukung Indonesia adalah sebuah kewajiban moral. Kami tahu sulitnya berada di posisi itu, karena itu kami mendukung Garuda Muda agar terbang setinggi mungkin. Tak mau ketinggalan, supporter Singapura juga menuliskan dukungan serupa. Bagi mereka, keberhasilan Indonesia menjadi simbol bahwa ASEAN mampu berbicara di tingkat global. Indonesia mewakili kita semua. Jika ASEAN ingin dihormati, maka kita harus mendukung mereka. Fenomena dukungan lintas negara ini terasa istimewa karena biasanya interaksi supporter di wilayah ini lebih kental dengan persaingan dan saling kritik, terutama dalam konteks AFF atau SEA Games. Namun kali ini situasinya berbeda. Rasa bangga, bukan iri, justru yang mengalir. Supporter Malaysia bersikap sinis. Di tengah arus dukungan positif itu, komentar berbeda datang dari sebagian fans Malaysia. Banyak dari mereka yang justru memberikan tanggapan sinis atas keberhasilan Indonesia. Ada yang menuliskan bahwa Indonesia hanya beruntung dan tidak benar-benar kuat di level Asia. Komentar lain menyebut bahwa tampil di Piala Dunia U17 tidak serta-merta membuat sepak bola Indonesia maju. Komentar-komentar ini memicu reaksi keras dari pendukung Vietnam, Thailand, bahkan Singapura. Mereka menilai bahwa sikap tersebut tidak mencerminkan semangat persaudaraan di ASEAN. Menariknya, komentar sinis ini justru mengundang lebih banyak dukungan bagi Indonesia. Para pendukung dari negara lain merasa bahwa Indonesia memang layak mendapatkan tempat tersebut, karena mereka lolos melalui jalur kompetitif, bukan jatah tuan rumah. Ironisnya, Malaysia sendiri gagal menembus Piala Asia U17, apalagi Piala Dunia U17. Ini membuat komentar sini sebagian fans Malaysia terasa seperti bentuk ketidaksiapan menerima realitas perkembangan sepak bola regional. Reaksi dari netizen ASEAN. Komentar pendukung Malaysia kemudian memantik balasan dari para penggemar di kawasan yang merasa bahwa dukungan seharusnya menjadi prioritas. Seorang netizen Vietnam menuliskan,
Jika kalian peduli sepak bola ASEAN, seharusnya kalian mendukung bukan mencemooh. Pesan itu mendapatkan banyak dukungan dari Thailand dan Singapura. Banyak yang sepakat bahwa keberhasilan Indonesia ini seharusnya dirayakan bersama, karena merupakan bukti bahwa negara ASEAN bisa bersaing di level Asia, bahkan dunia. Tak berhenti di situ, seorang penggemar Thailand menuliskan komentar yang kemudian menjadi final. Kalau kalian ingin ke Piala Dunia juga, berjuanglah di lapangan, bukan di komentar. Komentar ini dianggap mewakili suara hati publik ASEAN yang menginginkan agar persaingan yang sehat terjadi di lapangan, bukan di dunia maya. Menyingkap akar masalah, Malaysia tertinggal. Beberapa pengamat menilai bahwa sikap sinis sebagian fans Malaysia muncul karena frustasi melihat kondisi sepak bola negara mereka yang stagnan. Federasi Sepak Bola Malaysia masih disibukkan isu naturalisasi, sementara pembinaan usia muda kurang mendapat perhatian. Akibatnya, meski sering merasa superior, sepak bola Malaysia gagal menunjukkan peningkatan signifikan di panggung Asia. Ini terlihat dari kegagalan mereka di Piala Asia U17. Sebaliknya, Indonesia datang dengan persiapan matang. Pembinaan usia muda yang mulai terstruktur, kehadiran akademi berkualitas, infrastruktur yang membaik, dan mental generasi baru yang berani. Keberhasilan mereka lolos ke 8 besar Piala Asia U17 menjadi bukti bahwa fondasi sepak bola Indonesia semakin kokoh. Dukungan ASEAN mengangkat mental pemain Indonesia. Beberapa pemain Garuda Muda mengaku terharu ketika mengetahui dukungan dari negara tetangga. Mereka menyebut bahwa dukungan tersebut membuat mereka semakin bersemangat dan menyadari bahwa perjuangan mereka bukan hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk kebanggaan Asia Tenggara. Momen ini menjadi bukti bahwa sepak bola dapat menjadi jembatan yang mempererat hubungan antar negara. Pelatih Timnas U17 menyatakan, "Kami datang bukan hanya untuk belajar, tetapi untuk bersaing." Pernyataan ini mengisyaratkan ambisi besar Indonesia untuk tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga berusaha memberikan kejutan bagi dunia. Media Vietnam dan Thailand soroti kebangkitan Indonesia. Media di Vietnam dan Thailand ikut menyoroti perjalanan Indonesia. Mereka menuliskan bahwa Indonesia menjadi harapan baru bagi sepak bola ASEAN. Salah satu media Vietnam menyebut bahwa kerja keras Indonesia dalam pembinaan usia muda mulai menunjukkan hasil. Indonesia dianggap sebagai contoh nyata bagaimana investasi di akar rumput bisa menghasilkan generasi berprestasi. Media Thailand bahkan menuliskan bahwa generasi muda Indonesia ini berpotensi mengubah peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara yang bertahun-tahun didominasi negara tertentu. Momentum kebangkitan sepak bola ASEAN. Keberhasilan Indonesia menjadi pengingat bahwa dengan strategi yang tepat, negara ASEAN bisa bersaing di tingkat global. Hal ini diharapkan menjadi momentum bagi negara lain untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pembinaan mereka. Jika tren positif ini berlanjut, bukan tidak mungkin pada masa depan akan lebih banyak negara ASEAN yang bisa tampil di Piala Dunia kelompok umur. Indonesia sudah membuktikan bahwa mimpi itu bukan mustahil. Garuda Muda terbang lebih tinggi. Kini seluruh mata tertuju pada Garuda Muda. Sebagai satu-satunya wakil ASEAN, mereka membawa harapan besar tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga bagi seluruh Asia Tenggara. Sorakan dukungan pun menggema dari berbagai penjuru. Terbanglah tinggi Garuda, ASEAN mendukungmu. Jika kelak Indonesia mencetak gol di Piala Dunia U17, teriakan kemenangan itu akan terasa di Vietnam, Thailand, dan Singapura. Untuk pertama kalinya, dukungan lintas negara di ASEAN menyatu untuk satu tujuan, membawa nama Indonesia lebih tinggi di panggung dunia.